Besar sekali ikan kobianya. Dapat lagi. Ini yang kedua jauh lebih besar. Lepas lagi peluknya. Lampung Selatan, daerah yang didominasi pesisir, memiliki potensi hasil laut yang melimpah. Desa Hanura, Pesawaran, Lampung Selatan menjadi salah satu tempat budidaya salmon laut, yaitu kobia. Menyusuri Teluk Hurun, saya mau melihat kegiatan warga di keramba ikan kobia dan kira-kira seperti apa sih di sana? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Teluk dengan perairannya yang tenang, tepat sebagai lokasi budidaya keramba apung. Terdapat beragam jenis ikan di tiap-tiap kota keramba. Budidaya ikan keramba juga memerlukan perawatan rutin, antara lain penggantian jaring. Nah, jadi ini proses pemasangan jaringnya masih manual. Sekarang lagi saya ikat jaring yang baru, nanti kita pindahkan ikan-ikan dari jaring yang lama ke jaring yang baru ini. Jaring dapat digunakan hingga bertahun-tahun lamanya. Namun untuk menjaga kesehatan ikan harus dibersihkan secara rutin. Nah, ini sudah 1 bulan, bisa dilihat banyak ditumbuhi lumut dan juga rumput laut. Jadi udah waktunya untuk diganti. Rumput laut yang tumbuh memenuhi jaring dapat mempengaruhi pertumbuhan ikan, menghambat sirkulasi air dalam keramba, dan menjadi sarang bakteri serta parasit. Nah, ini adalah ikan kobia atau biasa disebut juga gabus laut atau black salmon. Ukurannya panjang sekali dan besar. Mau langsung kita pindahkan ke kolam yang baru. Wih, ayo ambil lagi. Sepintas, ikan ini seperti perpaduan antara patin dan hiu. Berasal dari perairan Jawa, Maluku, dan Nusa Tenggara, ikan ini sudah jarang ditemui di laut lepas. Bentuk kobia yang memanjang seperti torpedo memberikan keuntungan untuk berenang di arus kuat. Warnanya yang gelap di bagian atas dan terang di bagian perut menjadi ciri ikan permukaan atau pelagis. Hati-hati, Mas. Wow. Ih. Ya. Jadi pegang juga ada triknya ya. Bisa. Besar sekali. Nah, ini saya dapat yang jantan. Ukurannya sekitar 4 kilo. Bahkan ikan kobia paling besar itu bisa mencapai 10 kilo atau lebih. Besar sekali. Ayo kita pesin. Ukurannya yang tergolong besar dan sifatnya yang agresif membuat ikan ini memberikan perlawanan yang kuat saat diangkat. Tak heran, ikan ini menjadi favorit pemancing. Besar sekali ikan kobianya. Langsung ya, kita masukin ya. Dipelihara dalam keramba dengan perairan terbuka, ikan ini kerap terinfeksi. Jadi dalam proses penggantian jaring pun juga dilihat lagi nih ikannya ada yang sakit atau enggak. Kalau ada ikan yang sakit, nanti kita pindahkan sebentar ke air tawar. Penanganan parasit pada ikan air laut biasa dilakukan dengan cara ini. Memiliki habitat dengan tingkat keasinan tinggi, bakteri dan jamur yang menempel mati saat terkena air tawar.
Nah, ini dia contoh salah satu ikan yang terkena penyakit. Bisa dilihat kan tuh ada bintil-bintil putihnya. Jadi ikan ini terkena parasit yang terbawa dari air laut. Nah, ini dilakukan treatment di air tawar selama 3-5 menit. Ikan kobia rutin diberi makan ruca atau ikan-ikan kecil sisa tangkapan nelayan. Sifatnya yang rakus membuat pertumbuhan ikan ini sangat pesat. Dalam waktu 1 tahun, ikan ini dapat mencapai ukuran 3-4 kilo. Nah, ini adalah kolam indukan, jadi dari size pun dia lebih besar di antara yang lainnya. Usianya sekitar 5 tahun dan bobotnya sudah 10 kilo, besar sekali. Ikan kobia berukuran besar biasanya dimanfaatkan sebagai indukan. Nah, ini adalah ikan kobia yang sudah siap dipanen. Ukurannya berkisar dari 2-3 kilo. Biasanya, ikan ini dipanen dalam keadaan hidup agar kesegarannya terjaga. Saya udah nggak sabar nih untuk mengolah ikan kobia sebesar ini di campervan. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Menyusuri pesisir Mutun, perjalanan campervan saya dihiasi pemandangan pohon kelapa di sisi. Tempat pemberhentian saya kali ini adalah Pantai Kelapa Kunjir. Karakteristik ikan kobia dengan daging yang tebal tepat untuk dimasak menjadi kuah pindang. Mengolah ikan kobia membutuhkan usaha ekstra. Sulit untuk memotong ikan berkulit tebal dan berduri keras ini. Direbus dengan beragam rempah beraroma tajam, membuat bumbu meresap hingga ke dalam. Kobianya udah jadi, tinggal dinikmatin aja di atas campervan sambil menikmati pemandangan yang indahnya di cuaca yang sangat cerah dan bagus ini. Ikan kobia merupakan ikan berdaging putih. Meskipun lemaknya cukup tebal, ikan ini tidak berbau amis sama sekali. Memang ya, ikan kobia ini cocok dimasak jadi apa aja, salah satunya pindang ini. Karena memang teksturnya itu yang nggak mudah pecah, jadi cocok ketika dimasak yang kuah-kuah kayak gini. Menikmati santapan spesial tepat di tepi pantai menambah syahdu suasana di campervan. Menjadi cerita yang berkesan dalam petualangan saya. Hutan Batu Tegi terletak di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Dalam hutan lindung ini tercatat ada 5 dari total 9 jenis kucing hutan yang ada di Indonesia. Hutan Batu Tegi adalah hutan lindung yang ekosistemnya masih sangat terjaga. Bahkan di dalamnya itu masih banyak sekali satwa liar, salah satunya adalah harimau. Dan hari ini saya sudah bersama kawan-kawan dari IARI dan KPH Batu Tegi mau mengecek rutin kamera trap yang ada di dalam hutan. Medan yang kami lalui tidak mudah. Area yang sebelumnya tertutup air kini sedang surut. Di dalam hutan Batu Tegi ini tersebar kamera trap di 47 titik. Pengecekan kamera ini dilakukan setiap 3 bulan sekali. Nah, jadi titik pemasangan kamera pun juga nggak bisa sembarangan. Harus jaraknya itu 2 km ya Mas ya? Ya, 2 kilo antara satu dengan yang lainnya. Dan harus di posisi yang dekat dengan sumber mata air. Digunakan untuk merekam pergerakan satwa, kamera trap ini menyorot jalur yang potensial untuk dilewati. Pada saat pengecekan kamera, baterai juga harus diganti
agar dapat bertahan hingga 3 bulan. Nah, Mas Aris, ini kayaknya tanda-tandanya juga ya, Mas? Ya benar. Ini biasanya mamalia yang punya tanduk nih, kijang, rusa, gitu. Jadi ada potensi mereka lewat sini. Ini Lewat sini tanda ya? dia gesekin tanduknya. Tandanya nggak beraturan ya, Ya dia benar, ya? nggak beraturan kalau Gitu. Jadi tepat banget pemasangan kameranya di sekitar sini. Ya benar. Betul-betul pas karena ternyata ada tanda satwa liarnya lewat sini ya, Mas? Ya betul. Dan ternyata belum lama ini juga di kamera trap itu ditemukan kambing gunung Sumatera. Keren banget. Nah, sekarang kita lanjut aja ke spot selanjutnya, Mas. Ya boleh. Kita cek. Kita lanjut ke atas ya. Ke atas ya? Ayo, let's go. Kambing gunung Sumatera merupakan hewan endemik yang dilindungi. Keberadaan mangsa alami seperti ini membuat predator seperti kucing-kucing besar masih dapat ditemui. Nah, beberapa waktu lalu juga di kamera trap yang ini tertangkap ada harimau Sumatera sama kucing emas. Ternyata jalurnya itu sama juga seperti jalur manusia dan ini tertangkap kamera. Tapi juga ngeri-ngeri sedap ya, Mas ya. Ternyata kita berdiri di sini adalah jalur yang dilewati sama mereka. Harimau Sumatera sendiri bermigrasi dari dataran Asia Timur dan menyebar hingga ke Sumatera, termasuk Lampung. Perburuan serta menyempitnya lahan membuat status harimau dan kucing emas terancam punah. Namun peran hutan Batu Tegi turut serta membantu memulihkan populasi hewan-hewan liar ini. Di hutan ini masih banyak sekali satwa liar dan kami mau lihat rangkong yang spesiesnya julang emas. Sebagai hewan yang berorientasi warna, burung sangat sensitif terhadap warna mencolok. Karena itu, saat pengamatan burung, pakaian berwarna terang tidak disarankan. Nah, untuk memantau si julang emas ini, jaraknya kita harus sekitar 20 meter ini ya, Mas ya. Dan kita bersembunyi nih di bawah jaring hiding ini supaya samar. Dibantu dengan binokuler, meskipun memantau dari jarak jauh, sarang masih tetap dapat terlihat. Aman suaranya tuh. Mereka saling bersautan. Tapi kami nggak boleh berisik, nanti mereka merasa terancam. Teman di atas kami. Kami menunggu keberadaan julang emas cukup lama. Suara siamang yang bersaut-sautan membuat burung ini terus waspada. Jadi letak sarangnya itu tinggi di atas pohon supaya untuk menghindari dari predator. Dan sarangnya itu terbuat juga dari lubang alami. Jadi bukan sarang yang dia buat sendiri gitu. Pohon tinggi menjulang dengan lubang alami merupakan sarang ideal rangkong. Lubang ini dibuat sedikit menutup menggunakan tanah. Jadi karena rangkong ini adalah hewan monogami, yaitu setia banget. Jadi ketika pejantannya itu mati ketika mencari makanan di luar, maka si betina dan anak-anaknya pun mati karena dia tidak dapat suplai makanan dari si pejantan. Sepanjang hari, pejantan akan bolak-balik membawakan makanan. Ketika hari mulai gelap, burung jantan ini tidak ikut bersarang, melainkan berjaga-jaga di pohon sekitar. Keberagaman satwa liar sangat jelas nampak di hutan Batu Tegi ini.
Turut sertanya kita menjaga alam, membuktikan bahwa satwa dan masyarakat dapat hidup berdampingan. Petualangan saya di Lampung belum komplit apabila saya belum mengunjungi daerah yang terkenal akan pertaniannya, yaitu Pringsewu. Dipenuhi dengan lahan persawahan seluas puluhan ribu hektar, kabupaten ini juga menjadi sentra penjualan belut. Memasuki musim penghujan seperti ini, tidak hanya dipenuhi aktivitas bercocok tanam padi saja. Lahan sawah yang masih kosong juga dimanfaatkan untuk mencari belut. Dan yang mereka lagi cari belut itu sawah yang belum ditanami, karena memang sawah yang belum ditanami itu adalah habitat yang pas untuk mencari belut. Sawah yang berair seperti ini menjadi habitat belut. Meskipun dangkal, pada tanah berlumpur ini, belut dapat bersembunyi dengan menggali lubang. Wah, ini nih licin banget belutnya. Akhirnya saya dapat. Ukurannya besar sekali. Jadi memang di Pringsewu ini terkenal dengan belut sawahnya yang besar-besar dan banyak sekali. Kenapa begitu? Karena memang sawah di sini itu pakai pupuk organik. Belut sawah dapat tumbuh hingga 50 cm. Sebagai ikan yang mampu bernafas langsung dari udara, belut dapat hidup di lumpur. Mana tadi belutnya ya? Dia cepet banget. Ini dia nih, serunya mencari belut tuh kayak bermain-main. Jadi walaupun bermain-main di sawah kotor-kotoran tapi sambil dapat belut. Ini dia. Ini bedanya belut yang dicari untuk konsumsi pribadi sama yang untuk dijual. Biasa orang-orang yang cari untuk dijual tuh nyarinya udah pakai alat pancing. Kalau kita pakai tangan kosong aja. Sambil seru-seruan. Mana. Ya, lepas lagi belutnya. Pegang ya. Menangkap belut dapat dilakukan dengan dua cara. Selain dipancing atau ngurek, hewan ini ditangkap dengan menggunakan tangan kosong. Cukup merogoh ke dalam lubangnya. Belut sama sekali tidak bersisik, namun tubuhnya diselimuti lendir untuk melindunginya dari gesekan. Pada saat kekeringan, lendir ini jugalah yang menjadi pelindung. Gimana adik-adik, seru nggak cari belutnya? Seru! Ternyata seru banget main di sawah sambil cari belut sama adik-adik ini. Dan saya rasa udah cukup nih belutnya. Abis ini mau langsung saya olah aja di camper van. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Belut lazim diolah menjadi kuliner di beberapa daerah di Indonesia, termasuk sebagai kuliner khas Pringsewu, Lampung. Sebagai ikan tak bersisik, mengolah belut tergolong mudah. Dagingnya yang tidak terlalu tebal membuat proses menggorengnya lebih singkat. Menikmati belut tidaklah lengkap tanpa ditemani sambal. Bumbu sambal pun ditumis dan disiramkan di atas belut goreng. Nih, belutnya udah jadi, siapa yang mau? Mau? Nih, pada kuat pedes nggak? Kuat. Pisro merupakan hidangan ikan yang disiram sambal. Menu ini merupakan kuliner khas salah satu kota di Lampung, yaitu Menggala. Pisro belut menjadi hidangan yang langka. Dulunya, pisro berbahan ikan betok dan tembakang. Namun kini dapat memanfaatkan beragam jenis ikan lain termasuk belut. Nggak heran kalau Pringsewu itu dikenal sebagai sentra belut, karena saya sudah membuktikan hari ini nyari belut di sawah dapetnya banyak banget dan besar-besar. Ditambah ditutup dengan sunset yang cantik kayak gini, jadi semakin lengkap petualangan saya hari ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hidup di pesisir membuat masyarakat memperoleh ikan dengan cara beragam. Bahkan, cara-cara tradisional untuk menangkap ikan masih dilakukan,
termasuk memancing dengan layangan. Ini dia uniknya mancing pakai layangan, jadi nggak pakai kail. Umpannya langsung diikat aja di senarnya kayak gini. Jadi nanti tujuannya dengan adanya layangan ini buat ikannya tuh seolah-olah berenang di air, lompat-lompat. Nah, pas ada mangsa di sini, langsung ditarik ke jerat deh dapat ikannya. Memancing menggunakan layangan tidak mengenal waktu. Dapat dilakukan di pagi, siang, maupun sore hari. Namun, harus memperhatikan angin yang berhembus. Memancing dengan layangan sangat mengandalkan adanya angin. Ketika minim angin, layangan tentu tidak dapat mengudara. Oke, ini kita umpan sudah kita pasang. Kita tutup dari mata, langsung tembus. Kita ngambil arah ke samping. Oke. Kita tarik ke atas. Nah, kita buat jerat. Memancing ini menggunakan umpan berupa ikan kecil, yaitu tembang. Target kami kali ini adalah ikan predator di permukaan. Hujannya makin deras, terus anginnya juga makin kenceng. Tapi kondisi angin kenceng kayak gini paling cocok pakai ukuran layangan yang kecil. Karena kalau besar itu dia cuma nyangkut di atas terus, susah dituruninnya. Sana ya, Pak ya? Menerbangkan layang-layang dibantu dengan joran tradisional dari bambu. Begitu angin berhembus, senar cukup diulur dan layangan langsung terbang. Jadi senarnya itu ada dua, satu buat umpan, satu buat yang saya pegang nih, saya tarik-tarik untuk mengatur layangannya. Bukan hal mudah untuk menyeimbangkan layangan. Apabila diulur jauh, layang-layang akan terbang terlalu tinggi dan umpan justru keluar dari air. Nah, setelah dilempar tadi umpannya, saya tarik-tarik nih tali yang ada layangannya untuk mengatur si umpan itu supaya lompat-lompat, biar terkesan real gitu. Setelah menunggu, tak lama nampak riak di sekitar umpan. Nah, ikan itu. Dapat! Akhirnya! Akhirnya dapat. Setelah menunggu lumayan ya Pak ya. Akhirnya kita dapat satu ikan ini. Ikan apa nih Pak? Ikan ceracas. Ikan ceracas. Caracas merupakan sebutan masyarakat setempat untuk ikan jarum. Ditandai dengan moncongnya yang panjang dan giginya yang tajam menyerupai jarum. Nah, karena mancing layangan itu nggak pakai kail, jadi sistemnya itu ketika ikan yang masuk ke sini ke perangkap langsung ditarik, dibebet ya Pak ya, sekencang mungkin biar keiket. Ikan karakas merupakan target utama pancing layangan. Ikan ini hanya dapat ditangkap dengan jerat karena kail tidak dapat tersangkut di moncongnya yang keras. Wah, dapat lagi. Caracas lagi Pak. Wah, dapat lagi. Ini yang kedua jauh lebih besar. Caracas lagi dia Pak ya. Dapat caracas lagi. Akhirnya. Nah, ini dia saya dapat ikan caracas lagi dan yang kedua ini ukurannya jauh lebih besar. Cara megangnya pun harus hati-hati karena moncongnya ini tajam banget dan giginya seperti gergaji. Tuh lihat tuh. Jadi yang harus saya pegang tekan itu adalah bagian insangnya. Ikan pelagis ini banyak tersebar di perairan Indonesia. Menemuinya pun tidak mengenal musim, sehingga mendapatkannya cukup mudah. Wah, seru sekali ternyata rasanya mancing dengan layangan dan dapat ikan caracas yang besar seperti ini. Nah, setelah ini saya akan ke camper van untuk mengolah hasil tangkapan hari ini. Melewati jalur pasir dengan pepohonan kelapa di sisi, sampailah saya di Danau Sebalang.
dia ikan caracas hasil dari pancing layang tadi. Udah saya bersihkan, tinggal dipotong-potong. Langsung saya buat sambalnya, sambal rampai. Caracal dengan karakteristiknya yang memanjang, saya potong-potong terlebih dahulu. Kemudian dibelah menjadi 2 agar cepat matang saat dibakar. Sekarang waktunya saya bikin sambal rampainya. Nah, yang bikin khas itu adalah rampainya itu sendiri atau tomat-tomat kecil. Dan nggak boleh lupa pakai dilan atau terasi dalam bahasa Lampung. Nah, sebelum itu kita tumis dulu nih bahan-bahan sambalnya. Dibandingkan tomat biasa, tomat rampai lebih banyak ditemui pada sajian sambal di Lampung. Tomat berukuran kecil ini memiliki rasa yang lebih masam dan juga lebih berair. Yeay, caracas bakarnya udah jadi nih dan sambal rampainya juga udah jadi. Dari aromanya menggiurkan, langsung aja kita santap. Berbeda dengan ikan karang yang lazimnya berdaging putih, ikan caracal memiliki daging yang lebih berserat. Ikan caracasnya tuh gurih banget, apalagi tadi cuma dibakar gitu aja udah enak banget. Walaupun durinya tuh lumayan banyak, tapi karena ini masih fresh, jadi masih ada manis-manisnya kayak gitu dan teksturnya lembut banget. Hari telah gelap, perut pun sudah terisi. Waktunya saya untuk beristirahat selepas berpetualang hari ini. Tiap-tiap daerah punya kearifan lokalnya masing-masing. Contohnya kayak tadi tuh memancing ikan pakai layangan yang menjadi mata pencaharian warga. Nah, setelah ini saya mau istirahat untuk menyiapkan hari esok. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Saya pun melanjutkan petualangan saya dengan camper van. Menuju jalur off-road berupa tanah berlubang dan berlumpur merupakan makanan sehari-hari. Jalur yang saya lewati hanya bisa dilewati satu mobil. Semak dan pepohonan rimbun menghiasi tepi jalan. Karena jalannya sempit ya tuh. Saya dapat salam sapa dari tanaman-tanaman ini. Tak lama menyusuri medan ekstrim, saya mengalami kendala. Naas, mobil yang saya bawa justru terperosok ke tepi jalan. Ambles tadi saya papasan sama mobil lawan arah. Nah, saya coba minggir ke samping tapi ternyata kelewatan jadi ambles bannya. Terpaksa harus pakai wings nih. Saat solo traveling seperti ini, winch sangat dibutuhkan. Meskipun seorang diri, penggunaannya praktis sehingga mudah untuk menarik mobil. Wingsnya udah terpasang, saya cantolin ke pohon yang ada di depan sana. Sekarang saya mau coba pakai gigi satu terus saya tarik pakai wings ini. Cukup dikendalikan menggunakan remote, sembari memegang kendali setir, saya tak perlu susah payah mendorong mobil kembali ke jalur. Berhasil! Lolos dari jebakan. Ternyata wings ini strong banget ya, kuat dia. Memiliki kapasitas beban hingga 6 ton, winch pun dapat menarik keluar camper van saya. Kalau solo traveling pentingnya punya alat yang lengkap ya kayak gini nih. Kayak tadi kan ada kejadian yang nggak terduga. Untung banget saya punya fitur wings ini, jadi saya bisa menyelamatkan diri saya karena nggak ada orang sama sekali, jadi nggak bisa minta bantuan sama siapapun. Untung ada ini, berhasil jadinya.